Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya, yaitu tentang sel. Mata kuliah Botani Umum. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fasya Julandari, NIM 2403027. Dengan dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baiklah, poin pertama di sini yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Organisme baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itu, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme yang kompleks. Umumnya, dengan syarat seluruh kebutuhan hidup terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel, bagaimana struktur dasar sel pada organisme, apa saja zat-zat penyusun serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Yang pertama, menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkan secara skematik. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dinding sel. Yang ketiga, menjelaskan organel yang terdapat dalam sel terutama komponen protoplasmik seperti kloroplas dan plastisida lain. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik, penyusun sel antara lain vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender, minyak, butir aleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Ada metode praktikum, yaitu ada alat. Alat pertama yaitu mikroskop, yang kedua kaca preparat dan gelas penutup, yang ketiga gelas ukur, keempat pipet tetes dan spatula, kelima silet dan tisu, keenam ada alat tulis. Adapun metode praktikum yang kedua yaitu bahan-bahan sel. Yang pertama ada daun rhodiocolor, yang kedua batang bayam duri, ketiga tangkai daun begonia, keempat empulur ketela pohon, kelima daun durian, dan keenam ada buah pir. Cara kerja. Adapun cara kerja pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua kelompok. Berikanlah kode pada setiap kaca benda. Keempat, ambillah sepotong buah pir, buahlah irisan melintang tipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada kaca benda, kemudian tutup dengan kaca penutup, amatilah bentuk sel yang dindingnya menebal dan amatilah bentuk penebalannya. Adakah bagian dinding sel yang tidak menebal? Gambarkanlah hasil pengamatanmu setelah itu. Selanjutnya, setelah itu, bukalah gelas penutup, tetesilah preparat dengan larutan fluoroglycin dan HCl 25% dalam volume yang sama. Kemudian tutup kembali preparat dengan gelas penutup, amatilah preparat pada mikroskop perubahan apa yang terjadi. Mengapa demikian? Bila perlu lakukan pemanasan di atas lampu spiritus atau jaga agar preparat tidak sampai kering. Yang kelima, kembalikanlah mikroskop pada tempatnya. Setelah mematikan sumber daya, membersihkan meja benda sisa-sisa air dengan menggunakan lap flanel, membersihkan lensa okuler dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa, mengembalikan tuas diafragma pada posisi min, dan condenser pada posisi terjatuh dari meja benda, mengunci skrup penutup lensa okuler.
Ini adalah hasil laporan sementara pada saat praktikum kemarin. Selanjutnya ada hasil praktikum. Yang pertama, sel daun Rheodiscolor. Penjelasan, daun Rheodiscolor merupakan salah satu tanaman dari suku Commelanchiae mengandung flavonoid yaitu senyawa malvidin yang merupakan golongan antosianin. Menurut Esanda 2016. Jenis daun yang juga ditemukan pada Rheodiscolor adalah Hypsophil atau Bracte, yakni daun yang terletak pada dasar pebungaan dengan ukuran dan bentuk yang berbeda dengan folium tanaman tersebut. Pada tanaman Rheodiscolor, terbentuk buah gelap menguncup yang melindungi perbungaan Rheodiscolor dan berwarna ungu muda, menurut Arayava 2012. Yang kedua ada sel batang bayam duri. Sel bayam berduri atau sel dari tanaman Amaratus spinosus adalah unit struktural yang membentuk jaringan tanaman ini. Sel-sel ini termasuk dalam jaringan parenkim yang berfungsi dalam fotosintesis dan penyimpanan nutrisi. Bayam berduri memiliki ciri khas berupa duri di pangkal batang, daun berbentuk oval, dan bunga yang berkelamin tunggal. Tanaman ini dikenal sebagai gulma, namun juga memiliki manfaat sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti disentri dan gangguan pernapasan. Yang ketiga ada sel tangkai daun begonia. Sel begonia adalah unit struktural yang membentuk tanaman dari genus Begonia yang dikenal dengan keanekaragaman bentuk dan warna daun. Sel-sel ini termasuk dalam jaringan parenkim yang berfungsi dalam fotosintesis, penyimpanan, dan transpirasi air, serta nutrisi. Daun begonia dapat menebal karena adanya jaringan kolenkim sudut. Yang keempat, ada empulur batang ketela pohon. Sel empelur ketela atau empelur dari tanaman ketela atau ubi kayu adalah bagian terdalam dari batang yang tersusun dari jaringan parenkim. Sel-sel ini berfungsi sebagai penyimpan nutrisi, terutama pati dan memberikan dukungan struktural. Empelur memiliki tekstur lunak dan berwarna putih atau coklat pucat, yang dapat berubah menjadi lebih gelap seiring pertumbuhan tanaman. Sel gabus pada batang ketela pohon tidak menebal karena sel gabus diprogram secara genetik untuk tidak membelah. Yang kelima ada sel daun durian. Daun durian memiliki sel epidermis yang mengandung trikoma, yaitu derivat epidermis yang berbentuk bervariasi. Menurut Mulyani 2006, trikoma berbentuk sisik, pipi, dan mutil sel. Ada yang tidak bertangkai disebut sisik dan ada yang bertangkai sehingga seperti perisai, misalnya pada olea. Yang terakhir ada sel buah pir. Sel buah pir menebal karena mengandung sel skleroid atau sel batu yang memiliki dinding. Sel batu pada buah pir adalah sel sklerokim yang memiliki kadar lignin dan selulosa tinggi. Sel ini disebut juga grid. Sel dengan ujung runcing tersebut merupakan salah satu bentuk skleroida. Skleroid sering disebut sel batu karena dindingnya keras, menurut Sulistijono DKK 2013. Kesimpulan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki struktur khas yang membedakan dari sel hewan, seperti adanya dinding sel, plastisida, terutama kloroplast pada vakuola besar. 2. Dinding sel merupakan struktur penting yang melindungi, memperkuat, dan memberikan bentuk tetap pada sel tumbuhan, jamur, dan beberapa jenis bakteri. Ketiga, organel-organel dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti ini, kloroplas, plastisida lain, dan aliran sitoplasma memiliki peran penting dalam menjaga fungsi dan keberlangsungan hidup sel. Keempat, komponen non-protoplasmik dalam sel tumbuhan seperti vakuola dan isinya berperan penting dalam penyimpanan cadangan makanan dan hasil metabolisme. Yang kelima, sel hidup memiliki aktivitas metabolisme, mampu berkembang biak, memproses rangsangan, serta memiliki membran sel yang utuh dan inti sel yang jelas. Sebaliknya, sel nati tidak menunjukkan aktivitas biologis, tidak mampu membelah, dan biasanya memiliki kerusakan struktur seperti membran sel yang rusak atau inti yang tidak tampak. Berikut ini ada 6 daftar pustaka dan sumber yang saya dapat. Ada Esandi, Mulyani,
Sulistejono, Arayava, Wikipedia, dan Safari. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.